Perkenalkan, saya Novia Garin Putri Saragi dari Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tantangan burnout karyawan dan well-being di dalam perilaku organisasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengetahui hubungan antara teori perilaku organisasi dengan tantangan burnout dan well-being karyawan. Apa itu burnout? Burnout adalah kondisi kelelahan fisik dan emosional yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan di tempat kerja. Dalam konteks organisasi, burnout dapat muncul karena beban kerja yang tinggi, kurangnya kontrol terhadap pekerjaan, ketidakjelasan peran, ataupun dukungan yang minim dari rekan kerja maupun manajer. Faktor penyebab burnout itu sendiri adalah, pertama, beban kerja yang berlebihan, tugas yang terlalu banyak, dan tekanan kerja yang melebihi kapasitas tanpa adanya dukungan yang memadai. Yang kedua, adanya kurangnya pengakuan dan penghargaan, kinerja yang baik tidak diapresiasi dan tidak mendapatkan penghargaan. Lalu kurangnya kesempatan untuk berkembang, tidak adanya pelatihan, promosi, atau peluang dalam berkarir. Budaya organisasi yang negatif seperti persaingan tidak sehat, favoritisme, hierarki kaku, gosip dan drama yang membuat suasana dalam berorganisasi tidak nyaman. Lalu ada komunikasi yang buruk, informasi tidak transparan, arahan yang tidak jelas, atau atasan yang mengabaikan masukan karyawan. Dampak burnout dalam organisasi, pertama, produktivitas menurun. Karyawan cenderung lebih mudah melakukan kesalahan dalam bekerja, kurang terlibat dalam organisasi, dan hasil kerja yang semakin menurun. Kesehatan mental yang terganggu. Karyawan mudah merasa tertekan dalam menyelesaikan target kinerjanya. Lalu tingkat turnover tinggi, karyawan mencari pekerjaan lain yang lebih baik, sehingga meningkatkan tingkat turnover karyawan dalam organisasi. Gangguan komunikasi. Komunikasi antar sesama karyawan maupun karyawan dengan organisasi menjadi terganggu, yang membuat timbulnya kesalahpahaman dan konflik dalam organisasi. Lalu apa itu well-being? Well-being itu adalah kondisi di mana karyawan merasa puas akan lingkungan kerja dan sehat dan seimbang dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Well-being sendiri mencakup kesejahteraan fisik yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan kualitas hidup, kesejahteraan fisiologis dan emosional yang berkaitan dengan penghargaan positif, kepuasan hidup, kontrol atas pekerjaan dan perasaan dihargai. Lalu ada kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan hubungan interpersonal sehat di tempat kerja. Hubungan burnout dan well-being dengan teori motivasi dalam organisasi. Yang pertama, adanya kebutuhan fisiologis menyangkut kebutuhan dasar pokok karyawan seperti sandang, pangan. Jika tidak terpenuhi, maka akan dapat menyebabkan stres fisik dan kelelahan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas. Lalu ada kebutuhan keamanan menyangkut keamanan finansial dan emosional. Karyawan merasa aman tempat kerja, akan memiliki motivasi yang tinggi dan dapat berkontribusi lebih dalam organisasi. Kebutuhan sosial menyangkut kebutuhan hubungan sosial karyawan dalam lingkungan keluarga, pertemanan, dan pekerjaan. Kebutuhan penghargaan menyangkut penghargaan atas diri sendiri dan dari orang lain atas prestasi hasil kerjanya. Lalu ada kebutuhan organisasi sendiri yang menyangkut tingkat kebutuhan karyawan yang paling tinggi, seperti keinginan untuk berkembang lebih tinggi dalam karir. Adapun hubungan burnout dan well-being dengan gaya kepemimpinan dalam perilaku organisasi, yang pertama gaya kepemimpinan autokratis. Ini gaya kepemimpinan yang memiliki kontrol kuat dari atasan tanpa melibatkan karyawan, lebih berfokus pada perintah dan pengawasan. Tapi di sisi lain, pemimpinan autokratis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang baik dan jelas sehingga dapat memberi rasa aman bagi karyawan. Tetapi gaya kepemimpinan ini sendiri cenderung mengakibatkan penurunan kesehatan fisik dan psikologis yang beresiko menyebabkan burnout. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan mau mendengar pendapat, sehingga karyawan merasa dihargai, sehingga mereka mau berkontribusi lebih. Hal ini juga meningkatkan rasa keterhubungan dan dukungan sosial yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis. Struktur organisasi flat ini memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam bekerja. Keuntungan dari struktur ini adalah tingkat keterlibatan karyawan tinggi karena karyawan diberikan ruang untuk mengemukakan ide dan berkontribusi dalam organisasi. Kelemahan dari struktur ini adalah menyebabkan kebingungan peran yang bisa berpotensi menyebabkan burnout karena tidak adanya ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dalam bekerja. Sementara struktur organisasi agile itu memiliki pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif.
Karyawan dituntut untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Keuntungan dari struktur ini adalah adanya keseimbangan kerja yang lebih fleksibel, kemandirian dalam tim yang dapat meningkatkan well-being dalam hal sosial dan psikologis karyawan. Tetapi kelemahan dari struktur ini adalah adanya tekanan perubahan sistem yang sangat tinggi dan cepat, sehingga perubahan yang tidak terduga yang menyebabkan stres dan burnout pada karyawan. Komunikasi, organisasi, dan konflik dalam struktur organisasi flat. Komunikasi dalam struktur organisasi flat ini bersifat terbuka, langsung, dan lebih cepat antar karyawan dan pimpinan. Konflik yang sering terjadi, tumpang tindih peran, dan ketidakjelasan dalam tanggung jawab. Dampaknya ini dapat meningkatkan burnout karena karyawan merasa tertekan dan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan efisien. Hal ini juga dapat menurunkan well-being, terutama dalam kesejahteraan sosial, karena karyawan merasa kurang didukung oleh atasan dan rekan kerja. Komunikasi organisasi dan konflik dalam struktur organisasi agile itu sendiri adalah dia lebih bersifat kolaboratif, intens, dan fokus pada penyelesaian dalam masalah tim. Konflik yang sering terjadi, karyawan dituntut untuk bekerja dengan cepat dan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Perbedaan pendapat dalam tim bisa menimbulkan ketegangan konflik di antara anggota tim yang dapat merusak dan menurunkan semangat kerja. Dampak konflik yang tidak terselesaikan atau berlarut ini bisa meningkatkan tingkat burnout karena karyawan masih tertekan dan tidak nyaman bekerja dalam lingkungan yang penuh konflik. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis karyawan. Lalu bagaimana mengelola konflik dan komunikasi? Yang pertama, penyelesaian konflik yang terbuka dan transparan, memberikan ruang bagi karyawan untuk berbicara dan terbuka, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan menemukan solusi yang tepat untuk kepentingan bersama. Pendekatan penyelesaian konflik yang cepat dan efektif, organisasi harus menjadi fasilitator agar konflik dapat diselesaikan sebelum bertambah besar, lalu membangun komunikasi dua arah agar pengelolaan konflik yang baik dan komunikasi yang jelas dapat mencapai kesejahteraan karyawan dan menurunkan tingkat burnout. Contoh organisasi yang berhasil menjalankan dalam perilaku organisasi dalam mengatasi burnout adalah Google. Struktur organisasi yang diterapkan oleh Google ini sendiri adalah flat and agile. Google memiliki sedikit lapisan manajerial, memberi karyawan otonomi dan kebebasan dan dalam pengambilan keputusan. Google juga membentuk tim kecil, cross-fungsional, bekerja dalam iterasi yang pendek agar karyawan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas kerja karyawan. Google juga menyediakan fasilitas kesehatan, keseimbangan kerja hidup, dan fleksibilitas untuk mengurangi burnout. Google menyediakan juga mental health days untuk mendukung kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial karyawannya. Google mendukung karyawannya juga untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi, termasuk dengan memberikan fleksibilitas waktu kerja dan fasilitas untuk kegiatan relaksasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.